Falsifikasi sejarah adalah tindakan manipulasi terhadap fakta-fakta sejarah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti legitimasi politik, keuntungan ekonomi, atau pengaruh sosial. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk, termasuk pemalsuan makam tokoh bersejarah serta pembuatan naskah palsu yang diklaim sebagai sumber otentik. Di Indonesia, fenomena ini sering muncul dengan berbagai motif dan dampak yang signifikan terhadap pemahaman sejarah masyarakat. Tidak hanya merusak narasi sejarah yang otentik, tetapi juga berimplikasi pada struktur sosial, ekonomi, dan bahkan ideologi masyarakat yang terpengaruh oleh manipulasi tersebut. Kasus pemalsuan makam telah ditemukan di berbagai daerah dengan modus yang beragam. Salah satu contohnya adalah penemuan 41 makam keramat palsu di Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, yang digunakan untuk praktik perdukunan demi keuntungan ekonomi. Keberadaan makam palsu ini tidak hanya mengeksploitasi kepercayaan masyarakat tetapi juga menyuburkan praktik-praktik mistik yang seringkali tidak memiliki landasan agama maupun budaya yang jelas. Di Wonosobo, Jawa Tengah, warga desa Ngalian membongkar puluhan makam yang diklaim sebagai makam ulama dan wali. Setelah ditelusuri, makam-makam tersebut ternyata palsu dan diduga dibuat untuk menarik peziarah demi tujuan finansial. Fenomena serupa juga terjadi di Jakarta Timur, di mana petugas menemukan 45 makam fiktif yang diduga dibuat untuk manipulasi data atau penguasaan lahan secara ilegal. Fakta ini menunjukkan bagaimana eksploitasi simbol religiusitas dan tradisi dapat digunakan untuk tujuan materialistis yang merugikan masyarakat luas. Selain pemalsuan makam, sejarah Indonesia juga diwarnai oleh kasus pemalsuan naskah yang bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap klaim tertentu atau mendistorsi narasi sejarah. Salah satu kasus terkenal adalah naskah Wangsakerta, yang diklaim sebagai dokumen resmi dari zaman Kesultanan Cirebon yang menyusun ulang sejarah Nusantara. Penelitian menunjukkan banyak kejanggalan dalam naskah ini, seperti penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan zamannya, inkonsistensi fakta sejarah, dan motif politik untuk melegitimasi penguasa lokal. Naskah-naskah lain yang ditemukan di berbagai daerah seringkali ditulis pada masa modern dengan tujuan memperkuat klaim garis keturunan atau status sosial tertentu. Ironisnya, naskah-naskah ini seringkali dianggap sahih oleh masyarakat awam karena kurangnya akses terhadap kajian kritis dan akademik. Motivasi di balik pemalsuan makam dan naskah sejarah beragam, mulai dari keuntungan ekonomi hingga legitimasi politik dan sosial. Makam keramat palsu, misalnya, sering menarik peziarah yang memberikan sumbangan atau membayar ritual tertentu. Sementara itu, naskah palsu digunakan untuk menciptakan atau memperkuat identitas budaya yang sebelumnya tidak didukung oleh bukti sejarah. Dalam beberapa kasus, pemalsuan ini juga digunakan untuk memperkuat status politik melalui klaim keterkaitan dengan tokoh bersejarah. Pemalsuan seperti ini tidak hanya mencederai integritas sejarah tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial di mana kelompok tertentu merasa berhak atas keistimewaan berdasarkan klaim yang tidak berdasar. Dampak dari falsifikasi sejarah sangat merugikan. Pemalsuan ini menciptakan disinformasi publik, di mana masyarakat menerima informasi yang salah mengenai sejarah atau tokoh tertentu. Disinformasi ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap identitas nasional, bahkan memicu konflik sosial jika klaim sejarah yang dimanipulasi bertentangan dengan kepercayaan atau tradisi kelompok lain. Kerugian ekonomi juga terjadi, terutama bagi peziarah atau pihak yang tertipu oleh klaim palsu. Selain itu, fenomena ini merusak kredibilitas akademik, terutama jika tidak ada verifikasi mendalam terhadap dokumen atau artefak yang diklaim autentik. Dalam jangka panjang, manipulasi semacam ini menghambat pembangunan kesadaran sejarah yang kritis dan reflektif di kalangan masyarakat. Ahli sejarah dan arkeologi menilai bahwa fenomena ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keaslian dan akurasi sejarah. Sejarawan Profesor Dr. Taufik Abdullah menekankan pentingnya penelitian kritis dalam memverifikasi sumber sejarah untuk mencegah manipulasi. Ia menyoroti bahwa tanpa metode verifikasi yang ketat, masyarakat akan terus menjadi korban narasi palsu yang merusak fondasi kebudayaan dan identitas mereka. Sementara itu, arkeolog senior Dr. Peter Ferdinandus menyatakan bahwa pemalsuan makam atau naskah adalah bentuk eksploitasi budaya yang merugikan nilai-nilai warisan bangsa.
Ia juga menambahkan bahwa kurangnya regulasi dan pengawasan menjadi celah bagi praktik-praktik seperti ini. Pernyataan ini diperkuat oleh temuan bahwa banyak artefak palsu atau situs sejarah tidak diverifikasi dengan standar ilmiah yang memadai, sehingga menambah kompleksitas masalah falsifikasi. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan langkah-langkah penanggulangan yang serius. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya verifikasi informasi sejarah harus ditingkatkan. Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan juga menjadi keharusan agar memberikan efek jera. Selain itu, pelestarian dan dokumentasi warisan budaya secara akurat harus dilakukan untuk mencegah manipulasi atau pemalsuan di masa mendatang. Kerjasama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem yang mendukung akurasi sejarah. Dengan meningkatnya kesadaran dan langkah-langkah proaktif, diharapkan falsifikasi sejarah dapat diminimalkan, sehingga integritas warisan budaya dan sejarah tetap terjaga. Sejarah bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga cermin bagi identitas kolektif sebuah bangsa. Oleh karena itu, menjaga keasliannya adalah tanggung jawab bersama.